Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini menurut saya serem karena di cerita misteri kali ini saya akan bercerita tentang kisah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dimana saat itu si anak durhaka tersebut sampai mengalami azab sebelum kematian. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja. Cerita ini dikirim oleh sahabat kita bernama Bang David. Kisah ini terjadi di tahun 2000-an di salah satu pojok di Pulau Jawa. Sebut saja saat itu Mirna. Mirna adalah gadis belia umur belasan tahun dengan kehidupan yang pas-pasan. Saat itu Mirna bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Mirna pun akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota besar. Ya, kota tujuan Mirna saat itu adalah kota B. Setelah sampainya di kota B, Mirna tak kunjung mendapat pekerjaan. Akhirnya Mirna pun terjebak atau terjerumus dalam dunia prostitusi atau dunia gelap malam. Saat itu Mirna menjajakan diri sebagai seorang PSK. Ya, di sana Mirna melakukan pekerjaan tersebut selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut si Mirna itu akhirnya mengidap sebuah penyakit, yaitu penyakit HIV/AIDS. Saat itu tidak ada sanak keluarga pun yang mengetahui tentang penyakit Mirna tersebut. Akhirnya Mirna pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya atau ke kampung halamannya. Nah, disinilah awal sebuah kejadian atau awal sebuah cerita. Dimana saat itu si Mirna setelah pulang sampai di rumah, bukannya malah jadi orang yang baik, kena penyakit, malah dia menjadi-jadi. Ya, saat itu Mirna terkena HIV/AIDS. Posisi seperti itu nggak ada yang tahu. Dengan keadaan atau kebiasaan sebelumnya, Mirna saat itu di kota B tersebut selalu berdampingan dengan seorang laki-laki. Akhirnya membuat Mirna membutuhkan belayan seorang laki-laki saat itu. Namun di kampung halamannya saat itu Mirna susah menemukan hal itu. Akhirnya Mirna pun saat itu memutuskan untuk mencari pasangan hidup buat memenuhi kebutuhan biologisnya. Tentu saja saat itu Mirna menemukan pasangan yang cocok dan ideal buat dia. Hingga akhirnya saat itu Mirna itu menikah. Nah, setelah Mirna itu menikah, akhirnya Mirna dikaruniai seorang anak. Nah, anak tersebut naas. Karena apa? Saat itu anaknya cuma berumur 1 minggu sudah meninggal dunia. Mungkin ini adalah efek atau akibat dari penyakit yang dibawa dari si Mirna, membuat kekebalan daya tubuh si anak tersebut berkurang. Nah, setelah anak itu meninggal, kehidupan Mirna semakin gak jelas, dimana dia sering cekcok dengan suaminya. Semua menjadi masalah. Setelah kematian anaknya yang berusia 1 minggu, Mirna itu semakin menjadi, bahkan sering berantem dengan suaminya. Ditambah lagi uang suaminya itu yang menurut Mirna sangat kurang. Hingga berapapun uang yang dikasih sama suaminya kepada si Mirna itu Mirna selalu merasa kurang. Karena Mirna terbiasa memegang uang banyak saat di kota B. Akhirnya bercerailah si Mirna dengan suaminya. Nah, setelah bercerai dengan suaminya, si Mirna akhirnya hidup kembali bersama orang tuanya dan adik laki-lakinya. Nah, setelah itu Mirna menjadi janda cukup lama saat itu. Hingga akhirnya penyakit yang menggerogoti si Mirna itu semakin parah. Bahkan bau badan si Mirna pun tercium aroma busuk padahal masih hidup. Nah, lambat laun akhirnya sanak keluarga mengetahui penyakit yang diidap si Mirna saat itu. Pihak keluarga pun berinisiatif mengobati Mirna, pergi berobat kemana-mana namun tak kunjung sembuh. Setelah mengetahui penyakit yang diidap Mirna, otomatis tetangga atau kenalan-kenalan orang terdekat gak ada yang mau mendekati Mirna, apalagi untuk menikah.
Hal ini membuat Mirna berpikir pendek, hingga akhirnya Mirna memutuskan untuk menghabiskan uang tabungannya saat bekerja di kota B untuk membeli seorang laki-laki. Nah, saat itu Mirna kehabisan uang. Setelah habis uangnya, Mirna pun punya inisiatif. Dia ingin menjual tanah atau ladang sawah milik bapaknya yang satu-satunya, yang saat itu adalah sedang dikerjakan oleh bapaknya. Mendengar permintaan si Mirna tersebut, bapak ibunya itu langsung nggak setuju, langsung berbicara kepada si Mirna untuk tidak menjual ladang dan sawahnya. Mendengar larangan dari orang tuanya, otomatis membuat si Mirna itu langsung naik darah. Ya, si Mirna pun langsung segera menyiram air kepada kedua orang tuanya. Gak cukup di situ, Mirna pun menginjak-injak kepala kedua orang tuanya yang saat itu sudah renta, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Nah, setelah itu bahkan Mirna sampai mengumpat, mengatakan semua kata-kataan yang jorok, yang kasar kepada kedua orang tuanya. Tindakan Mirna tersebut membekas atau melukai kedua orang tuanya sampai mengeluarkan sumpah serapah di dalam hati, mengutuk si Mirna. Setelah kejadian itu selang 3 minggu, Mirna mengalami penyakit yang aneh, di mana mulut Mirna saat itu membusuk. Bahkan bau busuknya itu tersebar atau tercium dari jarak yang cukup jauh. Nah, lambat laun penyakit itu tak kunjung sembuh. Bahkan karena kelakuan si Mirna terhadap kedua orang tuanya, para tetangga sanak keluarga pun sungkan atau enggan untuk membantu si Mirna dalam pengobatan. Hal ini membuat penyakit yang diidap si Mirna itu semakin parah. Hingga saat itu, tepatnya hari Minggu sore setelah pada maghrib. Nah, saat itu si Mirna mengalami sakit parah sampai dia itu menjelang sakaratul maut. Nah, di sini ngeri sekali, di mana saat itu saat sakaratul maut, sanak keluarga dan tetangga itu berbondong-bondong mendampingi, menuntun si Mirna dalam menjelang sakaratul maut. Tetapi saat itu tiba-tiba gempa bumi datang. Ya, saat itu gempa bumi datang menggoncang wilayah di sekitar situ, hingga akhirnya membuat tetangga-tetangga itu kabur dari tempat si Mirna. Setelah kabur, tiba-tiba hujan itu turun dengan derasnya, ditambah dengan angin dan petir yang begitu menurut saya maha dahsyat. Saat itu saya merasa mendengar cerita dari Bang David bahwa saat itu Tuhan telah menunjukkan kuasa kepada si Mirna. Semua orang lari ketakutan, menyingkir atau menjauh dari si Mirna. Setelah semua gempa bumi, angin, hujan, petir reda, mereka yang lari berhamburan karena ketakutan kembali lagi berkerumun mendekati Mirna. Namun sesampainya di tempat si Mirna atau di kamar si Mirna, naas, mereka telah mendapati Mirna dalam keadaan tak bernyawa. Saat itu Mirna sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu Mirna meninggal dengan keadaan mata yang melotot dan lidah yang menjulur. Naudzubillahi min dzalik. Dengan bau yang busuk dan darah yang keluar dari mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Setelah itu, keesokan harinya pun jenazah si Mirna segera untuk dimakamkan. Nah, saat proses pemakaman juga terdapat keanehan atau terdapat keganjilan, di mana saat itu Bang David yang mengirim cerita kepada saya mengatakan bahwa saat itu dia mengikuti atau ikut menggali makam untuk si Mirna. Namun aneh, jenazah si Mirna masih di rumah saat itu, tetapi bau busuknya sudah sampai di makam. Bang David penasaran bau busuk itu berasal dari mana. Bahkan dia sampai menarik kain kafan di makam sebelah dan menciumnya.
Bang David saat itu tidak menemukan bau yang ia cari. Penasaran lagi, mengambil tulang dari makam sebelah. Pun tidak mencium bau yang busuk itu. Bang David pun semakin penasaran, dari mana bau busuk ini terjadi. Nah, setelah itu jenazah pun datang, akhirnya dimakamkan. Nah, setelah proses pemakaman selesai, Bang David memiliki keisengan, di mana saat itu Bang David membuat sebuah boneka-bonekaan kecil dari tanah yang buat menutupi kuburan si Mirna. Nah, karena Bang David saat itu mengingat kalau almarhum saat masih hidup sangat suka dengan boneka. Nah, Bang David lalu membuat boneka tersebut. Nah, setelah itu pulang. Namun Bang David membawanya dan ditaruhlah di sebuah makam yang berlubang. Saat meletakkan boneka tersebut, Bang David mengatakan sesuatu kepada boneka tersebut. Iki loh koncomu, nggak sementara. Nah, akhirnya Bang David pun pulang sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, Bang David itu sampai jam 11 malam hendak mau tidur. Posisi sudah agak malam, sudah ngantuk. Namun tiba-tiba saat itu Bang David merasakan ada sesuatu yang menarik selimutnya. Nah, terus Bang David pun langsung menarik selimutnya kembali. Ditarik lagi, tapi yang ditarik kali ini adalah kaki dari Bang David. Sontak kaget Bang David saat itu ditarik kakinya. Dia pun langsung terbangun, duduk di ranjang tempat tidurnya, menoleh ke arah kakinya. Dia mendapati saat itu ada sesosok Mirna. Ya, saat itu dia mendapati sosok Mirna, berkepala manusia, berbadan harimau. Naudzubillahi min dzalik. Nah, Bang David pun langsung ketakutan, bahkan sampai teriak. Dia sangat teriak. Dan teriakan dari Bang David pun didengar oleh orang tua dari si David. Nah, setelah orang tua dari Bang David datang, lalu Bang David menceritakan apa yang ia alami. Mendengar kejadian atau mendengar cerita dari Bang David, kedua orang tuanya pun menyarankan sesuatu kepada Bang David untuk segera meminta maaf kepada almarhum. Dengan niat untuk meminta maaf kepada almarhum, Bang David akhirnya pergi menuju ke, kalau di tempat orang Jawa biasanya setelah kematian itu ada yang namanya tahlilan atau kirim doa pengajian. Bang David pun saat itu hadir di acara pengajian tersebut dengan niat mengikuti acara doa, mendoakan bersama sekaligus meminta maaf kepada almarhum. Namun di dalam perjalanan Bang David sambil bercerita dengan teman-temannya. Saat itu Bang David kaget. Ternyata bukan hanya Bang David yang didatangi oleh sosok si Mirna, tapi semua orang yang kenal atau yang berhubungan dengan si Mirna didatangi dengan wujud yang berbeda-beda. Nah, setelah itu di hari keduanya sosok si Mirna itu sudah berubah wujud, di mana si Mirna saat itu gentayangan menghantui warga sekitar dalam wujud seorang perempuan atau sosok Mirna. Rambut yang udah acak-acakan, muka yang udah rusak, selalu menghantui tetangga-tetangga dari si Mirna. Setelah hari ketiga, didatangilah si makam si Mirna oleh Pak Kiai. Setelah hari ketiga diputuskanlah untuk mendatangi makam dari si Mirna. Saat itu Pak Kiai untuk menyempurnakan kematian dari si Mirna, karena Mirna mengalami kutukan dari orang tuanya, di mana saat itu saat sakaratul maut kedua orang tuanya pernah bersumpah kepada si Mirna, di mana saat itu si Mirna pernah melakukan kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dan saat si Mirna meninggal,
Orang tuanya pun sampai mengatakan kepada jenazah si Mirna, sampai mati pun aku tidak akan memaafkan kelakuan kamu terhadap kami. Perkataan dari ibu si Mirna. Perkataan dari bapak si Mirna itu malah lebih mengerikan. Lebih baik aku melihat kamu mati daripada aku melihat kamu menderita. Hal ini masih mengganjal. Kutukan atau rasa kutukan atau belum dimaafkannya si Mirna oleh kedua orang tuanya membuat arwah si Mirna itu penasaran tanpa maaf dari kedua orang tuanya. Di hari keempat, Mirna semakin menjadi-jadi, semakin mengerikan, bahkan semakin kemana-mana. Setelah hari keempat, setelah pulang dari acara di rumah duka, Bang David pun saat itu berencana untuk berburu. Karena Bang David saat itu hobinya adalah seorang pemburu. Dia ditemani seorang sahabatnya. Nah, kebetulan dia tanpa sadar melewati makam si Mirna. Nah, setelah sampai di makam si Mirna, tiba-tiba dia merasakan kakinya itu susah untuk diangkat. Nah, kakinya itu susah diangkat. Setelah susah diangkat, kakinya dia menoleh ke bawah. Saat itu yang dilihat adalah kaki si Mirna itu dihimpit oleh rambut. Dihimpit oleh rambut saat itu. Ternyata yang menghimpit adalah rambut dari sosok si Mirna. Saat itu Bang David berteriak. Hingga teriakannya didengar oleh sahabat dari Bang David. Sahabatnya pun langsung lari mendekati si Mirna dan Bang David. Tanpa basa-basi, lalu sahabat Bang David mengeluarkan saat itu kebetulan membawa sebuah sabit. Dipotonglah rambut dari si Mirna tersebut. Berinisiatif untuk mengambil, Bang David pun langsung mengambil rambut dari sisa potongan tersebut, diambil dibawa pulang. Sampainya di rumah, Bang David menaruh rambut tersebut di atas lemari. Penasaran, saat itu Bang David itu memikirkan seperti ini. Wah, rambut ini mungkin bisa buat kesaktian, menghilang, atau kekebalan, atau dan lain-lain. Belum sempat dicoba, masih ditaruh di lemari. Hendak mau tidur, tiba-tiba sosok si Mirna mendatangi dari Bang David. Ngeri sekali. Saat itu posisinya masih dalam keadaan belum tidur, nyata. Tiba-tiba Bang David itu didatangi sosok si Mirna. Kaget. Setelah kaget, dia itu tungkupan pakai bantal karena saking takut melihat dari muka si Mirna. Nah, sosok si Mirna itu mengatakan sesuatu. Balekno rambutku. Bang David pun menjawab dengan penuh ketakutan. Iya, tak balikin. Tapi jangan sekarang, ini udah malam, aku takut. Kalau mau ambil aja di situ. Di atas lemari, kata Bang David. Namun sosok si Mirna malah menjawab kalau dia yang harus mengembalikan karena dia yang mengambil rambut dari si Mirna. Bang David lah yang harus mengembalikan dari rambut si Mirna ke tempat asalnya. Hari pun berganti. Mirna pun pergi. Namun sebelum pergi, Mirna mengatakan sesuatu. Tak enteni. Keesokan harinya pagi-pagi buta, Bang David pun segera mengambil rambut si Mirna di atas lemari untuk mengembalikannya di atas makam yang ia temukan. Nah, setelah itu Bang David naruh di atas makamnya itu. Setelah ditaruh, Bang David pun menoleh arah pulang kan. Nah, setelah menoleh arah pulang, baru satu langkah dia menoleh. Dia itu penasaran saat itu membalikan badan atau menoleh ke belakang ke arah rambut yang ia taruh. Saat itu Bang David menemukan rambut itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya Bang David pun segera lari pulang ke rumah. Setelah hari ke-40, tiba-tiba saat itu ada seorang tetangga dari si Mirna dan Bang David itu sedang mencari rumput di sekitar area makam dari si Mirna. Nah, saat itu tetangga tersebut melihati atau mendapati keadaan
makan dari si Mirna yang ambruk atau berlubang. Nah, tetangganya tersebut pun segera memberitahu kepada sanak keluarga dari si Mirna. Nah, setelah itu datang tuh keluarga dari si Mirna bersama bapak ibunya, dan Bang David pun saat itu ikut karena Bang David tersendiri adalah sahabat dari adik si Mirna. Nah, setelah datang di sana diperbaiki, saat itulah ibu dan bapak dari si Mirna mengatakan sesuatu. Semua yang pernah kamu lakukan kepada kami, semua kedurhakaan kamu kepada kami, sudah aku maafkan Mirna. Pulanglah kamu, tenanglah di sana, jangan mengganggu dan jangan mengusik kami. Hiduplah dengan tenang di sana. Kami sudah memaafkanmu. Lalu pulanglah mereka. Setelah mendapat maaf dari kedua orang tuanya, sosok Mirna pun yang selama ini setiap malam menghantui warga, menghantui tetangga-tetangga, sudah tidak lagi menghantui para tetangga-tetangga dari si Mirna. Bahkan sampai cerita ini dibuat, sosok si Mirna belum pernah menunjukkan kehadirannya pun. Nah, itulah tadi cerita tentang kisah si Mirna, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita ini, bahwasanya jangan pernah kita melakukan kezoliman, kedurhakaan terhadap kedua orang tua, terutama ibu. Karena apa? Bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya bersama saya, Raden Gepeng, di cerita misteri. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.